Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 2210014 dari Prodi Perpajakan dan Fakultas Ekonomi Bisnis. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arti moral. Arti moral atau ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, akhlak, budi, asusila. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu ada kejujuran, jujur dan tulus dalam kata-kata dan tindakan. Rasa hormat. Yang kedua, rasa hormat memperlakukan orang lain dengan bermartabat, pertimbangan, dan sopan santun. Dan yang ketiga, tanggung jawab, mengambil kepemilikan atas tindakan kami dan memenuhi kewajiban membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dengan mempromosikan interaksi positif dan memupuk kepercayaan di antara individu. Baik, selanjutnya itu ada nilai dan norma. Yang pertama, nilai. Nilai sesuatu yang dianggap atau yang diyakini baik entah oleh seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat. Oleh karena itu, mereka berupaya keras untuk menggapai, mengejar, memelihara, dan mempertahankannya. Dan yang kedua, norma, mengatur dan mengarahkan atau pedoman berperilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati demi terwujudnya tujuan hidup bersama. Baik, ini contoh kesehariannya. Yang pertama, mencium tangan kedua orang tua saat kehendak keluar rumah, itu yang berarti nilai sopan santun. Dan yang kedua ada meminta izin kepada orang tua saat hendak berpergian jauh, atau nilai hormat pada orang tua. Dan yang ketiga, tidak melakukan tindakan kriminal, norma hukum. Ya, sebenarnya ada lainnya lagi, tapi saya akan menjelaskan cuma 3 itu saja. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, ini ada sebutkan tindakan manusia. Baik, yang tindakan manusia itu yang pertama ada tindakan naluriah, yaitu tindakan yang menggunakan naluriah atau insting. Contohnya, jika kita lapar pasti makan. Lah, kita kan manusia, kalau disamakan hewan kan pasti tidak mau. Jadi kalau misalnya tindakan naluriah dalam manusia itu, ya contoh aja, kalau misalnya hewan kalau mau menikah langsung aja menikah, mencari pasangan. Kalau manusia tidak, kita harus berpikir lebih jauh, bagaimana kita bisa menafkahi, bisa mengayomi istri kita ataupun lainnya. Jadi tanggung jawabnya itu lebih berbeda. Terus yang kedua ada tindakan manusia, kesadaran atau akal dan kehendak kebebas budi hati, entah tindakan baik atau buruk. Contoh, menghormati dan menghargai orang lain, menolong orang yang sedang kesusahan, tidak semena-semena terhadap orang lain. Ketiga, tindak itu saja. Terus yang lanjut yang ketiga itu ada tindakan bermoral. Tindakan yang masuk akal dilakukan dengan kehendak bebas dan motivasinya baik. Contoh, menerapkan toleransi terhadap perbedaan pendapat, agama, dan budaya. Yang kedua, menjaga etika dalam berinteraksi dengan orang lain, menjaga pergaulan yang baik, dan menghindari perilaku negatif. Baik, yang terakhir itu ada reaksi video manusia. Terdapat 3 tahapan reaksi video dari Bapak yang berikan. Kalau menurut pendapat saya, dari reaksi video tersebut, manusia dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada Homo neanderthal atau manusia primitif yang hanya mengandalkan kemampuan mereka. Terus yang kedua ada Homo sapiens, sudah mempunyai akal dan sudah bijaksana. Dan yang terakhir ada Homo religius. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu ada Homo neanderthal. Jadi sebelum kita sudah yang sekarang ini, sebelumnya itu ada Homo neanderthal atau manusia primitif. Manusia primitif itu yang mengandalkan kemampuan mereka itu berburu, meramu, ya
seperti halnya itu hanya menggunakan insting saja. Kita ingin sesuatu ya harus kita turutin tanpa kita pikir panjang ataupun tidak melihat akibatnya. Jika kita ya contohnya misalnya sehari-hari, contoh saja nih pacaran. Kalau misalnya pacaran yang tidak sesuai, yang tidak senonoh lah, itu pasti mengandalkannya masih termasuknya homo Neanderthal. Soalnya kita tidak berpikir lebih jauh jika kita melakukan hal yang tidak senonoh kepada pasangan kita ataupun contoh-contoh yang tidak senonoh lainnya tanpa pikir panjang. Dan terus pastikan manusia berevolusi, dan untuk prosesnya itu lanjut ke Homo sapiens. Homo sapiens itu ya sepertinya sudah di kita lah. Homo sapiens itu mempunyai akal atau bijaksana. Jadi itu tahapan manusia yang sudah mempunyai pikir panjang dan tidak asal melakukan hal ya tidak, sudah bisa berpikir dengan akal sehat lah, tidak berani yang berdampak besar ya lebih bijaksananya kita itu bisa opsional dalam melakukan sesuatu hal. Dan yang terakhir itu homo religius, atau manusia yang dekat dengan Tuhan dan sudah kalau bijaksana seperti kebijaksanaan, tapi yang menurut kita tuh hidup tuh ya kita ikut dengan Tuhan, apapun itu yaitu jalan Tuhan yang diberikan oleh kepada kita. Sekian, terima kasih.